Polda Sumut telah menggelar prarekonstruksi penyidikan mendalami kematian personel Satlantas Polres Samosir Bribka Arfan Saragih terlapor kasus dugaan penggelapan uang para wajib pajak kendaraan di Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir. Prarekonstruksi yang digelar itu dipimpin Direktur Reskrimum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono dan Wadirkrimum Polda Sumut AKBP Alamsyah P. Hasibuan serta personel penyidik dan tim Inafis. Adegan prarekonstruksi dimulai saat Kanit Regiden Satlantas Polres Samosir Aibtu Desagala mendapat informasi dari Alboin Sitanggang sudah 4 tahun menunggak pajak. Atas temuan itu Aibtu Desagala melakukan pengecekan pembayaran pajak di aplikasi Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir. Pada adegan selanjutnya, terlihat Aibtu Desagala melaporkan temuannya kepada Kasatlantas Polres Samosir dan membuat laporan informasi di ruangan Sat Intelkam Polres Samosir. Kemudian, diperagakan bagaimana Kanit Regiden Satlantas Polres Samosir menyerahkan satu rangkap laporan dugaan penggelapan pajak kepada Kapolres AKBP Joshua Tampubolon di ruang kerjanya. Pada bagian lain nampak adegan Kanit Regiden, Kasatlantas dan Kasipropam menghadapkan Bribka Arfan Saragih atau AS kepada Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman. Pada pertemuan itu Bribka AS menyerahkan handphone kepada Kapolres Samosir AKBP Yogi Hardiman lalu kembali handphone diserahkan kepada Kasipropam Polres Samosir AKP Tito. Dalam adegan prarekonstruksi penyidik juga memperagakan adanya warga masyarakat yang membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana penggelapan uang pajak kendaraan dengan terlapor atas nama Edgar Tambunan alias Acong dan kawan-kawan. Tak hanya itu polisi juga memperagakan bagaimana seorang saksi melihat langsung Bribka AS mengendarai sepeda motornya melintas depan rumah saksi. Dalam prarekonstruksi tersebut penyidik juga mengundang penasehat hukum keluarga Bribka AS. Terpisah, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengatakan pelaksanaan prarekonstruksi penyidikan atas kematian Bribka Arfan Saragih digelar selama 2 hari pada 1-2 April 2023 atau Sabtu Minggu di Kabupaten Samosir. Sebanyak 41 adegan mewarnai jalannya rekonstruksi. Untuk hari pertama ada 21 adegan prarekonstruksi dan di hari kedua sebanyak 20 adegan. Sebagai wujud transparansi penyidik juga menghadirkan penasehat hukum keluarga Bribka AS. Sementara itu penasehat hukum keluarga Arfan Saragih atau AS Nimrod Sinulingga mengatakan bahwa kehadiran mereka untuk melihat transparansi prarekonstruksi yang digelar oleh Polda Sumatera Utara terkait dengan pengungkapan kasus kematian Bribka AS. Nimrod juga menjelaskan bahwa adegan prarekonstruksi yang digelar oleh Polda Sumatera Utara ini dimulai dari Polres Samosir, warung dekat Polres Samsat Pangururan, rumah kediaman almarhum Bribka AS, dan terakhir di TKP kematian di Parbatuan Simulop Kecamatan Cianjur Mula-Mula Kabupaten Samosir. Hari ini kita di sini kehadirannya untuk melihat transparansi yang dilakukan oleh Polda Sumut terkait dengan pengungkapan kasus kematian Bribka AS. Selama 2 hari Bang, kemana aja objek yang dikunjungi, yang didatangi untuk melakukan prarekon? Yang dikunjungi mulai dari Polres ke warung yang dekat Polres, baru ke Samsat Pangururan dan ke rumah kediamannya. Almarhum Bribka AS dan terakhir ke TKP ini. Di Polres prarekon apa yang dilakukan Bang? Apakah aktivitas almarhum? Aktivitas almarhum pada saat melakukan kurve pada tanggal 3 Februari. Kalau untuk di Samsat sendiri apa Bang? Kalau terkait di Samsat itu terkait dengan proses, kalau untuk lebih dalamnya kami kurang tahu sih yang di Samsat ini. Tentunya kan sebagai PH kan pasti mengetahui itu prarekon apa aja aktivitas, bagaimana apakah itu di dalam itu ikut masuk juga di loker, bagaimana transaksi ataupun modus ataupun pokoknya seperti apa jalur-jalur untuk pengurusan pajak kendaraan seperti itu. Di Samsat kita tidak melihat proses di situ terkait dengan pengurusan, kita cuma melihat di secara seminta saja. Kalau terkait dengan apa isinya lebih lengkap, mungkin rekan-rekan media boleh menanyakan ke bagian penyidik saja. Kalau di rumah kediaman almarhum Bang? Ke rumah kediaman almarhum kita di luar saja semalam karena memang rumahnya pun tertutup ya. Kalau untuk di lokasi penemuan mayat ini sendiri Bang seperti apa? Kalau terkait dengan di sini ya seperti yang sudah kita lihat tadi, kita cuma melihat
adegan yang dilakukan oleh narkoba pada saat penemuan mayat. Bang, kalau boleh tahu sejauh ini sudah bagaimana Bang penilaian dari Abang sebagai penasihat hukum Bang dari pihak keluarga almarhum? Ya kita kalau kita melihat transparansi memang sudah dilakukan, tapi kita akan tetap memantau dan tetap meminta Polda Sumut untuk melakukan pengusutan kasus ini secara terbuka seluas-luasnya agar kita tahu apa motif dari kematian Bribka AS. Itu aja. Kita